segala anugerah dan kasih yang Kau berikan kepada kami, terlebih keselamatan, kekekalan, dan kehidupan. Soal problem hidup, semua orang menghadapinya, tetapi kami bersama dengan Kristus, kami kuat. Kami menantang badai, menantang masalah, menantang segala kegelapan dunia. Karena kami percaya Roh Kudus bersama kami, Tuhan bersama kami dan membawa kami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran, lewat hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan, dan Kau pakai lidah bibirnya berbicara kebenaran kepada kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi ya. Belum jam 12. Kurang 2 menit. Kalau manusia lama dengar masalah-masalah pasti takut kok, ya. Itu wajar. Tapi kalau kita ada Kristus sudah tidak ada masalah, ya. Yuk, kita belajar sekarang begini. Yohanes 14 ayat 26. Saya mau ajak saudara ini menghargai yang namanya golden time, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat ya. Kalau saudara amatin nih, ini adalah peristiwa golden time yang Tuhan berikan pada kita. Banyak orang berpikir begini, aku bertumbuh di gereja, aku bertumbuh di arti bertumbuh itu nanti saya terangkan dulu. Ini dulu nih. Ini adalah masa golden time yang paling indah. Coba lihat ya. Seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, diutus Bapa dalam nama Kristus. Dialah yang akan mengajar. Kalau Yesus yang mengajar di dalam diri kita, ini private, ya. Saudara diberi dari sumbernya langsung. Saudara percaya sekarang begini loh. Orang ngajar dengan saudara dapat dari sumbernya, murni yang mana nih? Saudara pernah waktu zaman kecil main telepon-teleponan kan? 10 orang misalnya nih telepon-teleponan. Yang pertama dibilangnya ayam goreng enak. Yang ke-10 bisa jadi nggak? Bisa jadi ayam goreng gosong nanti yang ke-10, ya. Kenapa? Karena ada titipan. Yang di sini firmannya terlalu keras, di sini diperlunak. Di sini. Nah, ingat loh. Alkitab ini sudah bukan zaman dulu. Zaman dulu kita perlu nabi untuk mendengar suara Tuhan. Sekarang tidak ada nabi. Sekarang Tuhan mau ngajar langsung. Ya. Nah, ini loh. Golden time kita ada di mana? Ada di gereja atau di mana? Pak Alfian, golden time-nya di mana hari ini? Ini loh. Waktu Roh Kudus bisa ngomong langsung, waktu Roh Kudus bisa ngajar, ada kesempatan. Di mana tempatnya? Di dalam. Kapan? Ini kapan? Di mana? Ingat loh, kita ke gereja itu cuma 2 jam. Saudara di sini cuma 2 jam. Khotbah 1 jam. Ya kan? Saudara mendengarkan 1 jam. Tapi ini pengajaran dari Roh Kudus, kapan golden time saudara? Ini kan penting dong. Kapan saudara mau diajar sama Roh Kudus? Buat saya golden time saya setiap hari, setiap saya ada kesempatan bisa membaca firman, itu golden time buat saya. Karena saya bisa belajar. Orang yang punya kesempatan membaca, merenungkan, ya, ini golden time. Bagi yang nggak bisa membaca, nggak punya ini, nggak apa-apa, tapi merenungkan. Apa sih? Yang simpel aja. Kita mau hidup hari ini. Lihat nih. Ini golden time kita. Saudara sekarang ini loh. Perenungan ini hari ini. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Lihat nih ya. Masuk lagi. Kita nggak perlu lagi sekarang ini gini loh. Bukan berarti nggak boleh mendengarkan. Boleh. Ya. Tapi kita juga harus punya kerinduan untuk merenungkan. Ini ya. Saya bacakan nih. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan, ya, yang telah kamu terima dari padanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Kenapa kok nggak perlu diajar orang lain hari ini? Ya kan? Tuhan tuh mau kita dapat sumber yang murni dulu. Terus, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar.
Kalau Roh Kudus ngajar nggak mungkin nggak benar ya. Terus tidak dusta sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikian hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia. Ayat 26-nya coba. Kenapa kok sampai ada surat ini? Semua itu kutulis kepadamu. Kenapa? Ya, yaitu mengenai orang yang berusaha menyesatkan kamu. Yohanes ini paham ada sebuah bahaya. Orang kadang-kadang sekarang ini ya, kenapa sih penyesatan itu marak? Coba, kenapa penyesatan marak? Kenapa? Kenapa penyesatan itu marak? Karena saudara terima beres. Tidak ada, sekarang begini, kalau saudara baca sendiri, merenungkan Taurat ini siang dan malam, ya, saudara baca sendiri, merenungkan Taurat siang dan malam, ya. Kemudian ada orang yang bicaranya nyeleneh. Waktu ayat dibaca, ada maksud-maksud ditambahkan. Saudara langsung ngerti kan? Langsung paham kan? Ya kan? Langsung bisa menolak. Tapi kalau saudara nggak paham, terima beres, nggak ngerti. Ketika nggak ngerti, khotbah disampaikan, dibiarkan terus-menerus, semuanya akhirnya menjadi kebenaran. Makanya sudah di warning. Ya, sekarang lihat nih. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 1 2 ini. Ayat 1, Mazmur 1 ayat 2 dulu. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan saudara bisa merenungkan bukan di gereja. Makanya pertumbuhan tidak mungkin di gereja. Orang bertumbuh itu apa sih? Apa artinya bertumbuh? Tumbuh itu apa? Bukan, tumbuh itu naik ke atas. Pohon itu, saya pakai ini ya, hari ini perumpamaan tentang pohon. Pohon itu tumbuh, bergerak nggak dia? Enggak. Kalau pohon bergerak, nggak akan tumbuh. Pohon itu diam, akarnya ke bawah, batangnya ke atas. Kalau bergerak pohonnya, tumbuh nggak? Enggak. Tumbuh itu hubungan saudara dengan Tuhan, tumbuh. Ya, kalau saudara bergerak itu aktivitas. Nih, pisahkan dulu nih. Saudara mau bertumbuh nggak? Nih lihat, saudara di gereja nggak mungkin merenungkan Taurat siang dan malam. Tahu nggak arti Taurat? Taurat itu firman, hukum-hukumnya Tuhan. Di mana saudara bisa merenungkan? Nih lihat nih. Kita ke gereja hari ini sama dengan persekutuan, ini hanya perayaan. Kita sama-sama merayakan apa yang sudah kita renungkan. Tapi keseharian ini jauh lebih dalam. Ialah kesukaannya Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau saudara merenungkan siang dan malam, kapan? Di rumah. Di aktivitas saudara yang sehari-hari ini loh. Saudara rindu membaca firman. Kalau saudara baca firman, nggak mungkin kan dirimu ingin menipu. Fokusnya dulu nih, diri kita ada siapa nih? Makanya siapa yang mendampingi firman? Saudara baca firman, Roh Kudus dampingi aku. Dan fokus saudara tahu dulu, saudara mencari Tuhan untuk apa dulu nih? Kalau fokusnya untuk hidup, saudara akan cari siapa yang bisa memberi hidup. Kalau saudara fokusnya daging, saudara akan cari siapa yang bisa memberkati aku. Ya, fokus dulu nih. Saudara cari keinginan roh, buka, baca firman, cari keinginan roh, ingin masuk, ingin ke surga, ingin kekal, baca terus. Saudara akan rindu dan akan merenungkan terus. Begitu ada khotbah nyeleneh tentang keinginan daging, saudara mengerti, oh enggak, ini arahnya bukan begini. Karena saudara sudah punya filter, ya. Ayat 3-nya. Ia seperti pohon, ya, yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, ini lihat nih, pohon ditanam di tepi aliran air, tumbuh nggak? Tumbuh. Bergerak nggak? Dia tumbuh dulu. Yang tumbuh ini rohaninya. Apa saja yang dibuatnya berhasil, apa nggak? Tahu nggak artinya ini? Tahu nggak? Kalau mata kita lihat sekarang, kalau bacanya daging, pikirnya kalau aku merenungkan semua pasti benar. Ini pengenalanmu akan Tuhan semakin hari semakin sempurna. Ya, lihat nih ayatnya. Saudara nggak bisa begini loh. Saudara bayangannya saudara gini. Oh, aku bertumbuh di gereja ini, aku menjadi bergerak. Aku bergerak ke sana, aku bergerak ke sini. Itu saudara bertambah aktivitasnya. Coba bayangan, banyak orang hari ini merasa aku bertumbuh di gereja ini. Saya kemarin tiba-tiba sama teman saya begini. Aku di gereja ini bertumbuh. Lu bertumbuhmu ya apa?
Aku sekarang suka doa malam, suka begini, itu bukan bertumbuh. Itu aktivitasmu nambah. Kan saya tanya, kamu capek nggak? Iya, aku capek. Bukan. Itu bukan pertumbuhan, itu hanya menambah aktivitasmu. Yang namanya pertumbuhan itu rohanimu makin kuat, makin menuju ke atas. Terus saya bilang begini, ingat ya, yang namanya kita nggak mungkin melayani tanpa ada kelimpahan. Hukum alam ya. Saudara mau sekarang memberikan sesuatu sama orang. Nih, kita mau memberikan sesuatu. Harus ada yang berlimpah. Nggak mungkin saudara berikan, saudara nggak punya apa-apa. Itu hukum alam. Saya mau berikan uang Pak Joni, saya pasti punya. Mungkin nggak Pak Joni, aku nggak punya uang. Punya uang, nih, mau butuh duit. Apa yang saya kasih? Nggak ada. Kosong. Berarti janji saya kosong. Ya kan? Untuk memberikan seseorang apa yang dia butuhkan harus benar-benar kita punyai. Ya, sekarang lihat nih ya, hukum alamnya ya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup saudara seperti bejana. Ya. Bejana kalau diisi penuh, meluap nggak? Meluap kan? Nggak bisa ditahan kan? Lah luapan inilah yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya saudara sudah bisa betul-betul bejana yang kosong diisi meluap, orang lain dapat dampaknya. Banyak orang hari ini tidak ada pertumbuhan, bejananya kosong, bergerak aktivitas keluar, apa yang didengarkan? Nggak ada. Kosong. Matius 13:32. Makanya prinsip firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan selalu overflow, kelimpahan. Selalu berlimpah. Tuhan mengajarkan kelimpahan kasih, kita juga berlimpah karena Tuhan melimpah kasihnya sama kita juga overflow, ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain dan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dia tidak bergerak, tapi banyak mendatangkan manfaat, ya. Terus lihat nih. Untuk bisa pohon itu tumbuh, gimana caranya? Tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, di sini saya cuma mengenalkan tok, ya. Reaksi selanjutnya bukan saya lagi. Saudara dengan Tuhan punya waktu. Ini yang saudara perlu cari. Golden time-mu ini gimana? Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Ciulan hubungannya bagaimana? Istri saya bagaimana? Pak Joni, semua punya masa. Saudara, sekarang lihat ini. Benar nggak kita punya golden time? Waktu yang benar-benar kita anggap ini waktu emas. Bukan cuma 1 jam, bukan cuma 2 jam. Tapi saudara punya kesempatan nih. Ya, yang bisa baca firman bersama Pak Juli sekarang bisa baca firman kan? Golden time-nya kapan? Waktu saudara Pak Juli baca, perasaannya kayak, kayak kebuka terus ya kan? Bukan karena saya kan? Tapi karena Roh Kudus benar-benar ngajar sendiri. Gitu loh, ya. Dampaknya apa? Suatu hari nanti kita akan merasakan kelimpahan dari apa yang Pak Juli terima. Ketika itu berlimpah, orang bisa merasakan. Pak Budi juga sama. Bejana ini kalau kosong, yang keluar kosong. Tapi kalau bejana ini melimpah, diisi Tuhan dengan aliran air hidup, yang keluar apa? Aliran air hidup. Ya. Pertumbuhan bukan di TB. Pertumbuhan bukan di gereja. Pertumbuhan ini saudara sendiri. Karena diajar oleh Roh Kudus, ya. Saudara merenungkan siang dan malam, klik, sampai akhirnya saudara tumbuh menjadi pohon yang kuat. Pohon yang kuat itu sudah bisa menjadi naungan, bisa memberi makan tempat burung-burung, ya. Ingat prinsip berjana, overflow. Kalau nggak ada overflow, saudara nggak boleh begini loh, berpikir bahwa tumbuh itu menambah aktivitas. Tidak. Kita bicara tentang kerohanian dulu. Harus ada sesuatu yang saudara miliki untuk dibagikan. Kalau tidak ada yang dibagikan, apa yang mau dibagikan? Kosong. Ya, kerajaan sorga nggak butuh pegawai kok. Ingat, kerajaan sorga hari ini besar nggak? Sangat besar. Besar nggak? Ini kerajaan roh. Pak Alvin bisa nambah kebesarannya?
Nah, Tuhan ini satu. Tuhan ini ada yang cuma mengundang orang-orang masuk. Ya, kerajaannya tidak bisa diperbesar, tapi dia mengundang orang mau masuk. Nah, tugas kita sekarang, kita hari ini sebagai pohon yang untuk tumbuh. Ketika kita tumbuh, kita bisa memberi makan burung-burung dan orang-orang yang sekitar kita. Ini loh golden time, ya, keintiman siang dan malam. Saudara nggak mungkin kan di gereja siang dan malam hari ini seminggu di gereja, nggak mungkin kan, Bu Norma? Iya, Pak. Bulan. Di rumah kan? Di rumah kan? Waktu saudara bangun pagi, golden time-mu berapa lama? Bukan ukuran lamanya, ya. Ada orang yang cuma 5 menit, cuma 1 jam, cuma 10 menit, tapi dia baca terus merenung, habis baca 1 ayat misalnya ya. Tapi sepanjang hari dia renungkan sama saja. Ya, baca ayat 1, dia dapat rema dari ayat itu, direnungkan sepanjang hari, sama nggak? Sama. Misalnya gini, Tuhan menjanjikan hidup, terus dia merenungkan, iya ya, aku perlu hidup, aku perlu hidup. Sama nggak? Sama. Artinya merenung itu bukan Alkitab dibaca jam-jaman, terus ya hafal, enggak. Apa rema yang kita fokuskan? Saudara dapat, saudara hidupi ayat itu terus-menerus. Ya. Nih. Golden time kita sekarang, sudah paham ya golden time ya? Masing-masing punya nggak hari ini? Punya kan? Itu hargai benar-benar, hidupi benar-benar sampai kita berakar beneran. Setelah berakar tumbuh, nah, saudara akan menikmati hasilnya. Ketika pohon sudah besar, ya, otomatis akan menarik burung-burung, ya. Saudara akan bisa menghidupkan orang-orang lain, menjadi dampak. Bukan berarti nggak boleh, enggak. Pahami dulu, mengakar, berdiri, rindang, baru overflow, sama dengan bejana. Bejana ini diisi dulu. Begitu penuh, dia akan penuh dengan kelimpahan. Ada sesuatu yang kita tawarkan, ya. Kita sekarang balik lagi nih. Kita masuk era kita diajar langsung. Tidak perlu nabi, ya. Saudara punya hubungan direct sama Tuhan. Alkitab ini ada larangan nggak hari ini untuk dibaca sendiri? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau zaman dulu, zaman Taurat, harus ke imam-imam, tanya dulu. Hari ini, saudara punya kesempatan, ya. Tapi saudara, banyak orang bingung, KKR gini, PD gini, sana ke sini, ya kan? Karena saudara ingin mendengarkan khotbah, ya. Saudara ingin mendengarkan khotbah yang cocok. Enggak, saudara harus cari sendiri, baca sendiri, renungkan sendiri. Setelah itu, nggak ada masalah datang di sini untuk merayakan. Saudara mendengarkan, saudara sudah punya benteng pertahanan yang paling kuat karena sudah jadi pohon. Begitu kebenarannya diambil, ibarat begini loh. Orang makan ikan, ya. Orang makan ikan, yang dimakan apanya? Tulangnya dimakan nggak? Nah, banyak orang makan ikan sak tulang-tulangnya. Kesel nggak? Kesel, ya. Karena apa? Karena nggak ngerti. Sekarang saudara mengerti, kebenarannya diambil, tulangnya buang. Tidak ada masalah datang ke gereja, tidak ada masalah. Tapi karena saudara sudah tahu siapa yang mengajar, saudara akan mengerti, nggak akan keracunan, nggak akan keselak. Tapi kalau nggak mau merenungkan, akhirnya terima beres wes. Pokoknya Pak Joni nyampe, pasti benar. Pokoknya saya nyampe, pasti benar. Tidak. Suatu ketika mungkin ada hati saya yang lagi mangkel misalnya ya, khotbahnya melok mangkel. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ingat loh, di dalam hati ini keluar. Lagi emosi misalnya lagi nggak happy di rumah. Pendetanya lagi gereja bojo. Khotbahnya apa kira-kira? Ya kan? Khotbahnya ini lagi butuh duit nih. Di mimbar. Apa kira-kira dikhotbahkan? Duit. Ya pasti bisa. Ingat, makanya sekarang punya guru sendiri. Yang benar diambil, tulangnya ditinggal, ya, nggak ada masalah. Bukan anti dengan gereja, bukan anti dengan khotbah. Tapi saudara punya pengertian hari ini. Kenapa? Karena sudah ada pengajar yang luar biasa. Lanjut lagi. Begitu saudara berhasil, tadi ya, Filipi 3:8. Keberhasilan orang merenungkan Taurat siang dan malam, nih ya. Malahan segala sesuatu kuanggap
Filipi 3 ayat 8. Kuanggap rugi. Kenapa? Akan pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Inilah keberhasilan kita. Orang yang makin merenungkan firman, makin mengenal Kristus, ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih sekarang, ini nggak akan diperoleh di mana-mana. Ini diperoleh setelah saudara benar-benar mengenal Kristus. Sekarang lihat ya, saudara mau jatuh cinta sama orang, apa kata orang atau saudara benar-benar mengenal sendiri? Bu Norma sama Pak Joni dijodohkan atau kenal sendiri? Coba, dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri, ya kan? Kenal sendiri. Pak Yusma juga sama, pasti kenal sendiri, ya. Gak tahu kalau dijodohkan, saya belum pernah tahu ya. Saya sama istri saya juga kenal, karena kenal makin hari makin sayang, ya. Ini loh, kenapa sampai kita sekarang mengenal Tuhan? Karena kita merenungkan Tuhan ini apa sih? Tapi kalau kata orang, Yesus bisa meleset nggak? Firman ini murni, tapi bisa menjadi meleset. Firmannya murni, tapi karena ini titipan-titipan nggak murni. Sekarang kita mengenal apa sih Kristus? Kristus itu harta, sudahan, ya. Yeremia 9:24. Inilah artinya berhasil, ya, mengenal Kristus dengan benar. Nih lihat ya, siapa mau, Yeremia 9:24, ya. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, ya. Nih, kalau mau bermegah artinya apa? Itu loh, orang berhasil kan biasanya menyombongkan sesuatu kan, aku wis berhasil, nih, ya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bukan karena uangnya banyak, ya. Apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku, ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yes. Hasilnya dari mana ini? Dari khotbahnya orang atau saudara sendiri? Saudara mengenal Yesus bukan apa kata saya, bukan apa kata orang. Betul-betul mengalami sendiri, ya. Ini lihat nih, nggak ada, coba lihat. Tetapi siapa yang mau bermegah? Ayo, siapa yang mau bermegah hari ini? Bermegah itu ini sombong positif, ya, bukan sombong-sombongan, sombong positif. Siapa yang mau bermegah? Siapa yang mau memamerkan? Ojo pamer harta, tapi bermegahlah karena berikut, bahwa ia memahami, ingatlah ya, memahami dan mengenal aku. Nih tolak ukurnya. Ini nggak gampang, bukan kata orang, harus saudara ngalami sendiri. Tidak ada hubungan dengan materi kan? Ini nggak ada hubungan sama materi sama sekali. Betul-betul, Alfian kalau mau sombong, sombong ini nggak ada. Sombong positif. Kalau orang mengenal Tuhan, nggak mungkin kan sombongan ya sebenarnya. Ini maksudnya gini lah. Ini kalimat yang seakan-akan hiperbola atau paradoknya lah. Ya, ya. Bangga kalau kamu benar-betul mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti bisa sombong nggak? Enggak. Artinya ukuran kita. Orang dunia bisa menyombongkan hartanya, gelarnya. Aku memahami dan mengenal Tuhan. Ini ukuran tadi, merenungkan Taurat siang dan malam, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena begitu kita membaca firman, semuanya mengarah kepada pengenalan Kristus. Ya, makanya nih loh, materi bisa hilang, ya kan? Harta bisa hilang. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini abadi. Ini saudara bawa sampai nanti saudara bawa. Pengenalan akan Kristus itu sekarang kita dapat, kita bawa sampai kekal. Saya punya harta hari ini, saya punya, waktu saya mati nggak ada bawa. Makanya kita nggak bisa bermegah. Tapi waktu mengenal Kristus ini kebawa sampai kekekalan, ya. Terus Yohanes 16 ayat 13. Ini lihat nih. Roh Kudus tujuannya lihat nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Tujuannya jelas, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh dia nggak mungkin bojok. Ya, karena pimpinannya pasti benar. Saya begitu baca Roh Kudus ini ya, makin hari makin iya ya. Makin hari orang yang memiliki Roh Kudus nggak mungkin hidupnya bisa menyimpang. Kenapa dong? Dipimpin dalam seluruh kebenaran kok. Misalnya begini, suatu ketika saya menyimpang, boleh nggak saya ngomong aku Roh Kudus? Boleh nggak saya declare, saya dipenuhi Roh Kudus, saya penuh urapan, tapi ada penyimpangan. Bisa nggak Pak Joni? Hah? Bisa nggak bisa? Coba. Roh Kudus, saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tak renungkan siang dan malam nih ya. Saya puasa Senin Kemis ya. Terus kemudian firmannya jelas tuh, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Enggak sebagian, seluruh. Tapi suatu ketika Pak Joni melihat saya ada yang nggak beres. Tapi saya ngomong saya penuh urapan Pak Joni. Nggak bisa. Makanya nih loh, yang Roh Kudus ini kalau ngajar, dia nggak mungkin bisa mendustai. Roh Kudus ini jelas, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Orang yang dipimpin Roh Kudus selalu ini loh, makanya dia akan menjaga kita betul. Dikunci saudara tiap hari. Enak nggak? Punya guru, ya, ngajar dari dalam, dikunci habis-habisan. Supaya saudara sampai berhasil bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ini keberhasilan kita nanti ya. Nih lihat nih. Kalau saudara ini seluruh kebenaran loh. Makanya keberhasilan orang hari ini bukan karena menggenggam dunia sudah, tapi ketika dia bisa melepaskan. Ya. Bos mulai paham kan? Paham ya? Lukas 10, 41, 42. Ini yang tadi yang mau saya singgung sekarang nih ya. Nih, nah banyak orang kejebaknya dipikir bertumbuh seperti ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya kan? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara pasti sering baca ini kan? Ngapain Marta, ngapain Maria? Yesus datang untuk dilayani atau melayani? Yesus datang dilayani atau melayani? Melayani toh? Tapi seringkali yang kita dengar, coba, ayo. Yesus datang melayani atau dilayani? Ya kan? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sekarang kita melayani Tuhan loh hari ini, tapi melayani yang di dalam. Hasil melayani keluar. Sekarang banyak orang jadi seperti Marta. Waktu Yesus datang ke rumah, dia pikir Yesus perlu dilayani. Hari ini Yesus datang, nih. Saudara pikir Yesus perlu dilayani? Enggak. Yesus perlu bicara sama saudara. Yesus perlu bicara. Kalau dia perlu dilayani, dia bawa malaikat-malaikat untuk melayani. Yesus kan bilang, malaikat-malaikat melayani loh di surga. Ada nggak ayatnya? Ada, waktu dia di padang gurun kan? Tapi saudara sekarang lihat nih, Yesus datang untuk bicara, untuk mengajar saudara hari ini. Setelah saudara mengerti, Maria telah memilih bagian terbaik. Coba lihat ya. Maria mendengarkan apa yang Yesus ngomong. Setelah Maria mengerti, respon Maria dicatat terus nggak? Dicatat nggak? Maria setelah mengerti, dicatat nggak? Catat. Sampai apa coba? Peristiwa yang terhebat. Menyekah dengan rambut, dengan minyak wangi seharga 300 dinar. Marta ngapain? Enggak. Ya kan, bagian yang terbaik. Ya. Kolose 2 ayat 19. Nah, sebelum ini ya. Saudara mau posisi sekarang ini Marta atau Maria?
Saudara sekarang renungkan loh, Maria atau Marta? Hah? Coba. Maria atau Marta? Ingat loh ya, pelayanan itu perlu ya, melayani itu perlu. Bukan saya bilang nggak perlu loh ya, perlu. Tapi harus punya isi dulu. Melayani karena kelimpahan, melayani karena memiliki. Sekarang saya tanya secara jujur aja, kalau saudara nggak berlimpah, apa yang saudara miliki bisa habis, rela nggak ngasih? Jujur aja, kita pakai di daging saudara aja. Saudara punya barang yang terbatas, saudara rela kasih orang? Coba, tenaga saudara terbatas, rela kasih orang? Nggak mungkin. Makanya banyak orang, ya kan, hanya mereka melayani karena tanpa kelimpahan, mereka target. Mereka ingin mendapat sesuatu, bukan dari saudara, mungkin bukan dari saudara, ingin hitung-hitungan sama Tuhan, malah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kelimpahan, wow, luar biasa, nggak akan habis-habis. Coba ini buka ayat 40-nya dulu. Ayat 40-nya, nah ini. Lukas 40. Lukas 10 ayat 40 dulu. Nah, ini tadi nih. Sedang Marta sibuk. Tulisannya bukan sibuk tok ini. Sibuk sekali melayani. Tapi hasilnya ia mendekati Yesus dan berkata, coba aja. Wis sibuk sekali, hasilnya ia mendekati berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Coba lihat ya, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang. Aku kira repot loh, kok gandel aku dah. Kon sing lain ngewangi aku kan lu hebat ngelayani kan. Ini terjadi. Orang yang melayani tanpa kelimpahan, ya, pasti ingin diperhatikan. Ini lihat nih, efeknya loh, dampaknya loh. Ya kan? Coba lihat nih. Pak Alfian, Marta atau Maria? Maria. Dengan kelimpahan. Waktu saudara melayani sesama, itu ada yang berlimpah. Orang yang berlimpah ini, daripada tak buang, kan emang dong? Rela nggak sesuatu yang berharga, yang begitu ini coba gini ya, saudara ditanam, saudara batang yang mati, ditanam sama pokok anggur, ya, menghasilkan buah kan bukan karena saudara ngeden kan, karena mengalir keluar buah kan, pokok anggur yang mati tadi keluar buah, hasil bukan karena saudara kan, dia mengeluarkan buah karena connect. Ada buah yang begitu melimpah, saudara mau buang atau mau kasih orang? Karena apa? Kenapa kok dikasih? Karena itu berharga, bernilai. Otomatis nggak? Orang yang bejananya penuh atau pohonnya sudah berbuah pasti memberi kehidupan kepada orang lain. Paham ya? Pak Alfian dicangkok di pohon. Dulu batang yang mati menghasilkan buah. Karena siapa buah itu? Karena Tuhan Yesus. Ada buah yang matang. Dibuang eman nggak? Eman dong? Bukan sampah. Kasih ke siapa? Kasih orang lain. Itulah orang Kristen yang sudah merenungkan firman siang dan malam. Pelayanannya ketika buahnya dikasih orang, rasanya pasti manis. Dia tidak akan, aku masih enggak. Karena apa? Dia punya kelimpahan. Makin dikasih, buahnya bisa habis nggak? Enggak. Terus menerus. Dia nggak akan seperti Marta. Dia nggak akan datang pada Yesus. Yesus, pengonan yang lain melayani seperti aku, dulu anakku. Nah, karena apa? Dia sudah memperoleh. Makanya dia tidak akan kemerungsung. Dia nggak akan kemana-mana. Dia nggak akan sakit hati. Nggak akan enggak. Kenapa? Ini loh ada kelimpahan buah. Paham ya? Kalau nggak aneh-aneh.
Ingat loh, kelimpahan ini barang yang berharga. Apalagi kita nempelnya sama Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kasih. Cintanya Tuhan itu saudara mau buang? Enggak kan? Karena kita sudah merasakan cintanya Tuhan, mosok dibuang-buang. Ya kan? Saudara menghargai cinta itu. Enggak, ini sekarang Tuhan, Pak Alfian. Coba bayangin. Pak Alfian merasakan cintanya Tuhan di diri Pak Alfian. Dan itu meluap-luap. Pasti dikasih ke orang lain. Waktu ada kasih ini yang meluap-luap, ada orang menyakiti Pak Alfian, sakit hati enggak? Enggak, ini kelimpahan kasih kok. Ketika kita memberikan kasih itu enggak mungkin Pak Alfian sakit hati. Justru makin memberikan kasih, lawannya banyak orang iri hati. Kenapa? Karena saudara membagikan sayang, membagikan cinta. Orang yang membagikan cinta pasti banyak orang iri hati, pasti itu. Paham ya? Ini lah sekarang lihat. Kolose 2 ayat 19. Ini pentingnya pertumbuhannya ya, ini. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Nah, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Tujuan kita hari ini, kita ini diikat sekarang ini. Hanya satu pertumbuhan menuju pertumbuhan ilahi. Supaya benar-benar kita bisa merasakan dan menjadi pohon yang kuat. Gak akan terombang-ambing. Orang yang indikatornya pertumbuhan ilahinya sudah tinggi, kelihatan nggak Pak Alfian? Kelihatan kan? Disakiti? Menengahi. Iri hati? Nggak peduli. Diusir dari gereja? Coba. Jadi saya pulang, nggak ada masalah. Ada persaingan di sini nggak ada. Semuanya kita akan sekarang Yesus itu kasih loh. Karena kita kelimpahan kasih, makanya wajah kita semakin hari harus menampilkan wajah Kristus. Wes, indikatornya gampang kok. Efesus 4:15. Ini pertumbuhannya ya, yang diminta Tuhan. Ini lihat. Efesus 4:15. Dan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah cuma satu. Arahnya cuma Kristus. Dia adalah kepala. Ya kan? Nah, keinginannya Paulus juga dibaca di mana? Galatia 4:19. Lihat nih. Paulus rindu ketika dia tulis suratnya ini, ya. Ini loh, rinduku seperti apa sih ini? Galatia 4:19 yuk. Hai anak-anakku, karena kamu, Paulus sampai tulis ya, karena kamu aku sakit. Berarti Paulus ini ngempet ya. Apa yang dia ngempetkan? Apa yang dia inginkan? Inilah. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam suratnya Paulus ini cuma ingin kita ini seperti Kristus. Wes, nggak ono sing lain, ya. Sampai digempet aku sampai sakit bersalin gara-gara nih bertumbuh makin hari seperti Kristus, ya. Setelah kita sudah bertumbuh, baru kita akan punya aktivitas. Jangan aktivitas dulu. Saudara jangan berharap ini loh, aktivitas dulu nanti tumbuh, nggak mungkin. Kalau saudara aktivitas dulu nanti tumbuh, saudara kecapek dulu, ya. Saudara akan ketemu orang-orang brengsek, ketemu orang-orang sombong, dan saudara sakit hati, saudara akan benturan terus. Saudara akan tiba-tiba kecewa. Kenapa? Karena saudara belum punya fondasi yang kuat. Saudara bukan karena kelimpahan, tapi kalau berlimpah dulu, ketemu orang-orang yang brengsek, ya ikilah pelayanan. Pak Yusman ngalami kok. Ya kan Pak? Coba kalau Pak Yusman gak dibentengin, ya kan? Takono berang Pak, ya kan? Nah sekarang kita loh, hari ini kita paham, oh ternyata aku tumbuh ke arah Kristus. Kita punya benteng dulu, aku punya kelimpahan. Gak boleh di ini ya. Jangan sampai gini loh orang dunia tuh, wah aku tumbuh hari ini karena aku di sini sekarang di gereja ini aktivitasku Senin pelayanan iki, Rebo doa malam, Kemis ini pelayanan ini,
ini terus coba. Satu minggu acaranya gereja berapa lama sekarang? Loh, gereja punya aktivitas apa satu minggu ini? Minggu ibadah. Saya tanya Ciulan aja. Minggu ibadah apa lagi nih? Ayo. Coba. Doa puasa apa lagi? Coba. Tengah malam coba. Tengah minggu coba apa lagi? Ya kan? Coba. Ini coba. Banyak disibukkan acara. Coba. Wes Charles saya wes. Ayo gerejamu apa ya acara nih? Ya kan? Minggu wes gereja. Wes pokoknya banyak. Padahal kita ini perlu waktu diam untuk merenungkan. Diam merenungkan. Apa sih maknanya Alkitab ini? Setelah kita merenung, kalau nggak sekarang kan gini. Charles sekarang karena IT, wes konon IT Charles. Ini Ciulan ini, wes gerak nang gini gerak. Bagaimana membesarkan gereja ini wes, pokoknya. Ya kan, saudara tanpa sadar berpikir bahwa ini rohani, enggak. Ini gemuk. Ya. Ini cuman gemuk tok, tapi kanker. Kenapa? Coba Ciulan dikasih tugas singar di sana, disuruh khotbah. Meneh ono sing luwih ciamik maneh. Jadwal Ciulan digeser. Gimana coba? Ada nggak terjadi seperti itu? Ada nggak? Ada yang luwih ciamik geser kita. Kalau saya jadi manajemen gereja, tak delok, oh Pak Budi ciamik iki. Ciamik. Iki ganti-ganti. Pak Budi nggawa duit iki. Kira-kira saya kan bisa seperti itu dong? Ya kan? Ini organisasi. Dan ini show. Ya, sekarang lihat nih bisa. Sakit hati nggak waktu digeser jadwal? Sakit hati. Pak Budi, ketua CG wilayah A. Ya kan? Karena wilayahnya nggak maju-maju, nggak ada pertumbuhan jiwa menurut saya. 1 bulan cuma 50 orang, saya kan nambah, ganti Ciulan. Masukin. Ya kan? Kecewa nggak? Kecewa. Karena kita melihat dari bobot. Tapi kalau sesungguhnya Pak Budi cuma 10 orang tapi menjadi manusia baru. Nah, beda kan? Apa yang dibina Pak Budi beda. Manusia melihat fisik. Gereja berusaha sekarang menjadi Roh Kudusnya. Mereka berusaha membimbing, padahal tidak. Kita nggak bisa kan di gereja merenung sama gereja tiap hari, enggak. Kita merenung nih firman. Rema apa yang Tuhan berikan pada diri kita? Apa yang saudara perlukan, saudara nggak cari di khotbahnya orang, saudara cari di firman. Dan Tuhan bicara sama saudara hari ini melalui Roh Kudus, ya. Hati-hati terjebak loh ya. Terjebak itu tadi. Bejananya kosong, tapi ingat ya. Lihat ya. Bejana kosong dengan bejana penuh suaranya nyaring mana? Hah? Kok bisa? Saudara paham ya? Paham ya? Bejana kosong suaranya nyaring. Bejana terisi berlimpah kasihnya. Ada bedanya. Bejana terisi kasihnya meluap, bejana kosong suaranya ya. Nah, setuju ya? Golden time-mu perhatikan benar ya, supaya nih loh, masa ini saudara harus perhatikan ini loh. Kalau saudara nggak bergaul karib, ketika ada orang ngomong yang aneh-aneh, makanya penyesatan itu gara-gara apa? Jemaatnya males-males ya, males moco, terima bongkoan, pokoknya pasti beres ngene gereja ini. Enggak, justru ini peranan saudara hari ini. Peranan Tuhan hari ini ada di tangan saudara. Orang-orang yang berlimpah kasihnya Tuhan, orang-orang yang berlimpah hikmat dari Tuhan ada di gereja hari ini. Ketika pendeta ngomong ngawur, kebenarannya ambil, duri tidak boleh diambil ya. Nggak mungkin ada penyesatan ya. Penyesatannya akan berhenti terus, akan berhenti. Misalnya sekarang Pak Budi sudah berlimpah, begitu berlimpah, tahu kebenarannya, ngajari CG-nya pasti benar. Kenapa? Karena dia tahu. Tapi kalau nggak, melok katut kabeh, melok jadi rusak, makan ikan sak balung-balungnya. Tambah sehat nggak? Saya jamin pasti kesel karuan. Lihat nih ayat terakhir, Kisah Rasul 17 ayat 11. Jemaat Berea. Lihat ya. Jemaat Berea.
Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dengar, dicek. Nih, harus seperti ini. Apakah semuanya itu benar demikian? Nah, kalau saudara nggak pernah baca, kapan tahunya itu benar apa enggak? Dibujui. Berarti sering dong, lihat dong? Hah? Ya kan? Nah, ini memang, ya. Tak tambahin sedikit aja, 2 menit aku minta ya. Ingat, golden time kita itu kita direct sama Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat gini lah. Orang pertama ya, misalnya nih, saudara sekarang orang pertama menerima firman, firmannya nggak seru, ya. Ditambahi bumbu sama dia, ya kan? Dikasih janji manis, ya. Orang pertama ini, saya khotbah misalnya, firmannya kurang seru, tak tambahi janji-janji, wis tau? Padahal nggak ada di Alkitab. Wis denger nih, ya. Dengar lagi yang di sini, khotbah lagi. Pak Juli khotbah. Karena firmannya terlalu keras, kurangi sama dia. Jadi apa kira-kira? Orang ketiga dapat lagi murni nggak? Sing iki, jadinya apa coba? Hasilnya saudara bukan makan firman, campur aduk. Ini loh bahayanya ya. Makanya sekarang baca firman Tuhan itu murni. Orang mau minum air, ya, mau dari sumbernya atau dibawakan orang. Saudara tanya sama diri saudara, mau main air yang murni dari sumbernya, ya kan? Sumber yang terpercaya, itu firman Tuhan itu sendiri, ya. Makanya hari ini penyesatan muncul, hari ini fenomena muncul. Karena apa? Karena jemaahnya malas-malas. Terima bongkoan, ono kesesatan, melok-melok kabeh. Tinggal makan, ya. Sudah ya? Selesai Pak Joni. Lanjutkan habis.